SCC Youth, malam hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Mari sama-sama siapkan hati kita, jiwa kita untuk sama-sama kita boleh menyembah Tuhan. Karena saya percaya Dia berkuasa atas setiap hidup kita dan harapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Sama-sama katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Sama-sama katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Oh, darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kami percaya harapan kami adalah Engkau Tuhan, dan bersama-Mu hidup kami tak akan pernah gagal. Haleluya Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan tak pernah gagal. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya
ku aman dalam-Mu. Sama-sama dengan iman kita katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, harapan-Mu ada dalam kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah gagal bersama dengan Engkau, Jesus. Haleluya. Oh, Kau berkuasa, Kau sempurna, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya harapan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Engkaulah sumber segalanya, sumber pengharapan atas seluruh kehidupan kami. Dan kami aman dalam Engkau. Oleh sebab itu dengan iman kami katakan Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sama-sama dengan imanmu katakan, harapanku ada dalam Engkau Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi sama-sama dengan imanmu katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi sama-sama dengan iman kita, ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan, kami percaya kepadamu, kami aman di dalam Engkau, sebab Engkaulah sumber pengharapan kami,
Engkaulah sumber kemenangan atas hidup kami Tuhan. Kami berdoa, jamah dan urapi kami dimanapun kami berada saat ini. Kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Persiapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, biar tanah hati yang subur itu nyata atas setiap hidup kami. Sehingga firman-Mu, benih firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Dan Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar perkataan ilahi ada pada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom guys, jumpa lagi dalam ibadah online kita bersama. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan bagi kalian semua dengan tema Fly High atau disebut terbang tinggi. Saya akan mulai dengan ini. Kita hanya bisa bergerak ke atas dan terbang tinggi, berhasil dalam studi, atau mungkin menjadi pribadi yang excellent saat tidak ada yang membebani kita, atau saat tidak ada yang memberatkan, bahkan saat tidak ada yang membatasi kita. Guys, kalian akan menemukan bahwa tidak ada batasan untuk apa yang Tuhan rencanakan dan untuk apa yang Tuhan tetapkan untuk kalian capai, kecuali batasan yang kalian tempatkan pada cara berpikirmu. Dan saat tidak ada batasan pada cara berpikirmu, maka tidak ada pula batasan untuk apa yang Tuhan mau untuk kalian capai. Bicara tentang keterbatasan diri kita ataupun keterbatasan hidup kita, masih ada Tuhan yang sanggup dan masih ada Tuhan yang tanpa batas mampu melawat hidup kita. Tapi why? Kenapa? Dalam realita kehidupan, kita sering menjumpai ketidakmampuan dan sering menjumpai banyak sekali keterbatasan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi sulit untuk melihat Tuhan yang tanpa batas. Saya akan bercerita tentang sebuah kisah seorang kakek dan cucunya, mereka yang pergi bersama-sama untuk memancing di sebuah danau. Ekspektasi mereka pada saat mereka pergi memancing bersama adalah mendapatkan ikan yang banyak dan besar. Dan betul, di tengah-tengah proses mereka memancing, tiba-tiba si cucu dari si kakek ini mendapat hasil tangkapan ikan yang besar sekali. Secara spontan juga ketika si cucu ini mendapatkan ikan ini, tiba-tiba si cucu itu mulai melepaskan kait pancingnya yang terkait di bibir daripada ikan itu, dan kemudian secara spontan itu pun juga si cucu itu melepaskan begitu saja ikan hasil tangkapannya dan dibuang ke danau. Dan secara spontan pula si kakeknya terkejut dan berkata, "Ada apa dengan kamu? Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu lepaskan itu?" Dan dengan tenang si cucu itu cuma menjawab seperti ini kepada kakeknya, "Kek, wajan yang kita punya hanya bisa menampung 2-3 ekor ikan saja." Dari cerita tersebut kita dapat pelajaran bahwa wajan yang hanya dapat menampung 2-3 ekor ikan adalah gambaran tentang pikiran kita. Dan ikan besar adalah gambaran tentang hasil atau pencapaian kita. Jadi, yang menjadi masalah dari cerita ini atau tersebut adalah bukan terletak di hasil tangkapan mereka, tapi terletak pada wajan yang adalah gambaran kapasitas cara berpikir kita. Kapasitas atau cara berpikir kita atau cara berpikir seseorang dapat membatasi kapasitas kerja Tuhan yang tanpa batas. Jadi, keterbatasan yang kita jumpai dalam hidup kita bukanlah terletak kepada Tuhan.
melainkan terletak pada cara berpikir kita. Bukan Tuhan yang nggak mampu, bukan Tuhan yang nggak sanggup, melainkan seringkali cara berpikir kita lah yang terbatasi. Oke, mari kita mau lebih dalam lagi. Saya mau ngajak buat setiap kita membuka di Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama, kita akan belajar ada sesuatu yang menarik di sini. Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Tuhan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Pertanyaan dari topik pembahasan yang kita barusan baca. Yang mana terlebih dahulu yang Yesus lakukan? Ia duduk dan mengajarkah? Atau Yesus langsung melakukan mujizat? Kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh di Lukas 5 ini pada ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan bahwa yang Yesus lakukan terlebih dahulu adalah ia duduk dan mengajar mereka, termasuk Petrus yang ada di perahu itu. Jadi Yesus pertama kali yang ia lakukan adalah mengajar mereka, termasuk Petrus. Yang kemudian pada ayat selanjutnya Yesus melakukan mujizatnya. Guys, kadang kita bisa berpikir, Tuhan, kok ribet sih? Kenapa sih kok pakai cara harus ngajar dulu baru bikin mujizat? Kenapa nggak langsung melakukan mujizat aja? Nggak usah ngajar-ngajar dulu, langsung aja buat mujizat. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Karena Yesus sedang mau mengajar sesuatu kepada kita, kepada Petrus saat itu dari kisah ini. Yesus tahu bahwa Petrus sedang mengalami kegagalan. Yesus sedang berhadapan dengan figur Petrus yang lagi gagal. Petrus yang lagi mengalami kondisi down. Petrus yang tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan semalaman. Petrus yang perahunya kosong. Coba bayangkan kalau Yesus langsung memberi perintah kepada Petrus untuk menebarkan jala. Saya percaya pada waktu Yesus menyuruh Petrus untuk melakukan tindakan itu, saya percaya Petrus pasti menolaknya. Karena apa? Karena Petrus sedang mengalami rasa gagal, dia sedang mengalami rasa kecewa, hasil tangkapannya semalaman nol, perahunya kosong. Yesus tahu bahwa jawaban Petrus yang keluar dari pikirannya yang terbatasi akibat apa yang barusan ia alami dapat membatasi pekerjaan Yesus yang tanpa batas. Seringkali yang membatasi kita adalah cara berpikir kita yang keluar dari rasa gagal kita. Yang seringkali membatasi kuasa Tuhan yang tanpa batas adalah kondisi hati atau kondisi pikiran kita atau mental kita yang jatuh atau jiwa kita yang sedang bermasalah. Tuhan gak mau itu terjadi. Oleh sebab itu, Tuhan harus berurusan dengan yang di dalam diri kita. Sehingga ketika Dia memberikan perintah, saya percaya di dalam perintah itu ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan kerjakan, yang akan mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Hari ini saya akan share dua hal, area dalam kehidupan orang muda
yang sering dapat membatasi rencana Tuhan untuk membuat mereka menjadi orang-orang muda yang bisa fly high. Nomor satu, rasa keberhargaan diri. Kita sering orang muda menaruh rasa berharga kita terhadap, ya, jadi rasa berharga kita yang kita taruh buat diri kita sering kita letakkan kepada harta, sepatu yang bermerek, baju yang bermerek, fasilitas-fasilitas. Apalagi kalau kita lihat teman kita yang gonta-ganti, handphone baru, ya kan? Pada rumah yang besar. Atau kita menaruh rasa keberhargaan diri kita pada prestasi-prestasi. Ranking berapa? Liburannya kemana? Apa jenis pekerjaan orang tuamu? Dan seringkali orang muda merasa bukan siapa-siapa saat mereka kehilangan atau tidak memiliki semua itu. Gak heran banyak orang muda mereka menjadi minder. Mereka malu, mereka tertutup. Atau juga ada mereka yang karena membutuhkan pengakuan, sehingga ada begitu banyak waktu, ya, dan momen-momen penting di dalam kehidupan mereka yang hilang dan terbuang hanya untuk supaya mereka dapat pengakuan dari sekitar mereka. Dan juga nggak heran, karena untuk mendapatkan pengakuan dari sekitar mereka, mereka terlibat dalam pergaulan yang salah, sehingga menarik mereka pada jebakan-jebakan kehidupan yang berdosa, jatuh dalam ikatan-ikatan dosa seksual, kehidupan yang lelah, kehidupan yang burn out, karena beban-beban yang menindih pikiran dan hati mereka, yaitu hati nurani mereka, karena rasa bersalah, karena jatuh bangunnya mereka di area yang sama. Bahkan di zaman milenial sekarang, anak-anak milenial, banyak mereka yang punya hutang di mana-mana. Hanya cuman karena ingin memberi makan gaya hidup hedon mereka. Hal yang kedua, area kehidupan orang muda yang dapat membatasi rencana Tuhan untuk membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang dapat fly high, yaitu kata-kata dari sekeliling mereka yang mereka dapati, yang ditaruhkan dalam kehidupan mereka. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Guys, siapa kamu saat ini adalah kata-kata yang kamu masukkan dalam dirimu dan yang kamu percayai. Siapa kamu saat ini adalah kata-kata apa yang kamu izinkan dan kendalikan dirimu. Siapa kamu saat ini adalah kata-kata apa yang kamu setujui dan terlihat dalam respon-respon dan tingkah lakumu. Kata-kata penghakiman, bully, hinaan, fitnah, nyinyir, gosip tentangmu tidak bisa kita hindari, guys. Tapi bisa untuk kita tidak izinkan membentuk siapa kita. Mungkin kita memulai awal kehidupan kita berasal dari keluarga yang broken home, mungkin berasal dari keluarga yang pas-pasan, keluarga yang miskin, berasal dari budaya keluarga yang suka membandingkan, berasal dari budaya keluarga yang kasar, yang keras. Mungkin hidup kita, asal hidup kita bukan keluarga yang indah. Tapi ini ada satu momen, saya percaya Tuhan sedang mau menjamah setiap kita. Engkau yang sedang menyaksikan ibadah online ini, dengar baik-baik. Tuhan mengasihimu. Ini saatnya engkau berhenti untuk sibuk menyalahkan keadaan. Berhenti untuk sibuk untuk menyalahkan situasi. Berhenti untuk sibuk menyalahkan orang lain, bahkan dirimu sendiri.
Justru ini saatnya untuk kita berhenti, untuk menutupi semua batasan-batasan dan kelemahan kita dengan make up supaya terlihat baik. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dengar orang muda. Cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mungkin hidup kita tidak indah. Hidup kita penuh dengan kelemahan. Mungkin hidup kita banyak dengan aib keluarga, aib diri kita. Tapi saya percaya, ketika kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, justru yang kita pandang sebagai area yang membatasi kita, area yang membuat kita malu, merasa bahwa ini aib buat kehidupan kita. Disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Inilah saatnya kita datang kepada Yesus, menyadari, mengakui, dan berkata jujur kepada Tuhan. Tuhan, ini area-area yang sering membatasi aku. Ini area-area yang sering membuat aku jatuh bangun. Ini area-area hidupku yang merupakan kelemahan-kelemahanku, yang dimana aku sudah capek dengan hidupku, aku sudah lelah dengan semua keterpurukanku. Ketika di titik itu, ketika pengakuan-pengakuanmu, engkau jujur kepada Tuhan, di titik itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya percaya ini menjadi satu momen di mana Tuhan ingin melawat engkau. Tuhan ingin membuat sebuah sejarah baru dalam hidupanmu. Sebuah sejarah baru. Dia sudah mati, dia sudah bangkit karena dia ingin menyatakan kuasanya. Apa bagian kita sebagai poin penutupnya? Apa bagian kita untuk meresponi bagaimana karya Tuhan atas hidupan kita? Bagian kita adalah untuk memotong, meng-cut off segala sesuatu lingkaran setan yang selama ini menghantui kita, yang membuat kita ada di area yang diputar-putar di tempat yang sama, jatuh bangun terus, yang membuat kita sampai benci dengan diri kita, area-area yang membuat kita desperate dan tertekan. Bagaimana caranya? Responi karya Kristus di kayu salib. Responi, datang kepada Yesus, kepada kuasa kebangkitannya yang dapat mengubah, memulihkan hidupmu selamanya. Ini waktunya, ini momennya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Guys, engkau telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarkan firman Tuhan hari ini menjadi satu momen yang berharga, yaitu momen yang mentransformasi hidupanmu selamanya. Pada waktu engkau mendengar firman ini, mungkin ada banyak sekali limitasi, batasan-batasan yang menghalangi untuk engkau maju, untuk engkau menerobos banyak hal dalam hidupanmu. Tapi pada hari ini, biarkan firman Tuhan menghancurkan, membebaskan atas hidupanmu. Karena dia mau membangkitkan sebuah generasi, satu generasi yang betul-betul menang atas hidupannya, menang atas setiap kesulitan yang ada di dalam hidupannya, yang menang atas setiap kelemahan-kelemahanmu yang membawa engkau jatuh, terpuruk, dan gagal. Hari ini Tuhan ada buat hidupanmu. Kuasanya ada buat engkau. Kuasanya tersedia buat engkau. Dia sangat-sangat telah menyediakan kuasanya yang mampu untuk membawa engkau masuk dalam satu dimensi yang baru, yaitu dimensi perubahan selamanya atas hidupanmu. Mari terbuka terhadap dia. Izinkan dia membawa engkau kepada masa depan dan melepaskan engkau dari masa lampaumu, dari semua kegagalanmu, dari setiap limitasi-limitasi yang ada. Sebab Tuhan kita
Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang tanpa batas. Haleluya. Buka hatimu. Izinkan dia menulis sesuatu yang baru. Membuat lembaran yang baru dalam hidupanmu. Thank you, Jesus. Biar semua batasan-batasan, segala sesuatu yang mengikat engkau selama ini, segala sesuatu yang membuat engkau jatuh dan jatuh lagi, sehingga engkau gak bisa terbang. Sebentar engkau bisa cheer up, tapi sebentar lagi engkau akan jatuh.
Engkau sudah capek, engkau lelah dengan hidupanmu. Engkau bahkan mau give up, engkau mau menyerah dengan segala sesuatu yang bersifat kelemahan dalam hidupanmu. Tapi Dia ada saat ini. Izinkan momen ini menjadi momen yang mengubahkan engkau. Dan terimalah saat ini kuasa yang mengubah engkau. Satu kuasa daripada Tuhan yang membebaskan engkau, yang melepaskan engkau, yang membatasi engkau. Segala bentuk limitasi, setiap batasan-batasan, biarlah dihancurkan dalam nama Yesus. Segala perkara masa lampau, semua kegagalan dosa-dosamu, setiap rasa tidak berharga dalam hidupanmu, rasa lelah, capek hidupanmu, aku sudah burn out, aku sudah lelah, aku sudah capek dengan hidupanmu hari ini. Tuhan melepaskan, membebaskan engkau. Kuasanya bekerja saat ini. Anugerahnya, kasih karunia-Nya, melalui kematiannya, mulai kebangkitan Kristus di kayu salib yang sudah bangkit. Dia menang atas dosa, dan kuasa yang sama menang juga atas kelemahanmu, sehingga hidupmu bukan lagi diperbudak dan gagal, sehingga engkau tidak tinggal lagi di dalam kelemahanmu, di dalam batasan-batasanmu, dan engkau menjadi generasi baru, menjadi generasi yang fly high, yang terbang. Terima saat ini dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan ada di tempat ini, bekerja saat ini, dan mengubah hidupanmu selamanya, mengubah engkau selamanya. Terima saat ini di dalam nama Yesus. Engkau yang terpuruk dengan semua kelemahan-kelemahan seksualmu, engkau yang terpuruk saat ini dengan kelemahan-kelemahan di dalam gambar diri, dalam keberhargaan dirimu. Engkau yang sering menolak keluargamu, engkau yang menolak dirimu, engkau tidak bisa mengampuni, engkau tidak bisa menerima kelemahanmu. Dia datang untuk mengangkat engkau kembali. Dia datang untuk melepaskan dan membebaskan engkau. Setiap batu-batu yang membuat engkau jadi berat atas hidupanmu, sehingga engkau tidak bisa naik, engkau nggak bisa lepas. Terima saat ini kuasanya bekerja dan melepaskan dan membebaskan engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan itu terjadi, tertransfer saat ini, dan bekerja. Semua apapun juga yang membatasi itu dihancurkan dalam nama Yesus, dan menjadi momen perubahan atas hidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Guys, kita akan sama-sama menerima berkat daripada Tuhan pada hari ini. Berkat yang baru. Satu berkat yang membuat hidupmu cheer up kembali, membuat engkau kembali bergembira, sebab engkau telah dimerdekakan oleh kuasa salibnya. Terimalah berkat saat ini daripada Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, arahkan wajahmu kepada Dia. Dia yang ada buat engkau selalu. Terimalah saat ini berkat dari Tuhan Yesus, berkat daripada kuasa salibnya itu, yang mengubah engkau selamanya, yang membawa engkau terus kepada jalan kemenangan. Engkau tidak lagi menjadi orang yang terpuruk, tapi engkau menjadi orang yang berkemenangan, menjadi orang yang terbang, fly high, dan terus terbang bersama dengan Tuhan. Dia akan membawa engkau terus masuk dalam satu dimensi yang baru. Hidupmu terus diperbarui di dalam Kristus. Terimalah saat ini berkat daripada Yesus, lengkap buat hidupanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Thank you guys. Buat engkau yang sudah ikuti ibadah online kita akan ketemu lagi minggu depan di dalam tayangan yang sama. Biar ini betul menjadi berkat buat setiap kita. Amin.